Judul penelitian saya, pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada PT Alam Tree Resource Indonesia, periode triwulan 2022 sampai 2024. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio dan profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on equity berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan PT Alam Tree Resource Indonesia? Yang kedua, apakah likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan PT Alam Tree Resource Indonesia? Yang ketiga, apakah profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on equity berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan PT Alam Tree Resource Indonesia? Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, H01 diduga bahwa likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan PT Alam Tree Resource Indonesia. HA1 diduga bahwa likuiditas dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan PT Alam Tree Resource Indonesia. Yang kedua, H02 diduga bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan PT Alam Tree Resource Indonesia, dan HA2 diduga bahwa likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan PT Alam Tree Resource Indonesia. Dan H03 diduga bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan PT Alam Tree Resource Indonesia, dan HA3 diduga bahwa profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan PT Alam Tree Resource Indonesia. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Dalam penelitian ini akan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun uji-uji yang akan kita gunakan dalam aplikasi SPSS, yang pertama uji statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, di mana dalam uji asumsi klasik ini terdapat uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Dalam analisis regresi linear berganda ini terdapat uji koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi. Kemudian uji yang terakhir yaitu uji hipotesis, yaitu uji F atau uji simultan, dan uji T atau uji parsial. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik teman-teman, di sini kita membuka aplikasi SPSS. Lalu langkah awal teman-teman dapat memasukkan seluruh variabel X dan Y ke dalam variabel view ini. Dalam penelitian saya, X1-nya yaitu likuiditas, lalu X2-nya yaitu profitabilitas, dan Y-nya yaitu kinerja keuangan. Lalu kita masuk ke data view. Dalam data view ini, teman-teman dapat mengcopy data yang telah diolah di Excel lalu dipaste ke data view SPSS ini. Setelah data telah di-copy dari Excel ke SPSS, selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian yang pertama, yaitu uji statistik deskriptif. Langkah yang pertama, klik Analyze, lalu klik Deskriptif Statistik, lalu klik Deskriptif. Lalu seluruh variabel X dan Y dipindahkan ke sebelah kanan atau kolom sebelah kanan. Lalu klik Option. Kemudian pastikan di sini kita mencentang min, standard deviation, minimum, dan maksimum. Kemudian kita abaikan yang lain, lalu kita klik Continue, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul tabel seperti ini.
Teman-teman dapat mengcopy tabel ini untuk diinterpretasikan ke dalam Word. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat beberapa hasil analisis statistik deskriptif dari semua variabel dengan jumlah dari masing-masing variabel sebesar 12. Yaitu variabel likuiditas diperoleh hasil nilai minimum sebesar 201,00, nilai maksimum sebesar 427,00, nilai rata-rata 288,83, dan standar deviasi sebesar 83,04. Kemudian yang kedua, variabel profitabilitas diperoleh hasil nilai minimum sebesar 1,00, nilai maksimum sebesar 43,00, nilai rata-rata sebesar 19,33, dan standar deviasi sebesar 12,16. Yang ketiga, variabel kinerja keuangan diperoleh hasil minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 26,00, nilai rata-rata sebesar 13,25, dan nilai standar deviasi sebesar 7,90. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Langkah awal yang pertama yaitu analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Lalu masukkan variabel Y ke dalam kolom dependen, lalu seluruh variabel X ke dalam independen. Setelah variabel Y dan variabel X dimasukkan ke dalam independen dan independen, kita klik save, lalu di sini kita centang standarized, lalu kita klik continue. Kita abaikan yang lain, lalu kita klik OK. Hasil ini kita abaikan saja, kita kembali ke data view. Di sini sudah muncul variabel baru yaitu ZRL1. Lalu kita kembali klik analyze, lalu kita klik non-parametric test, lalu kita klik legalisi dialog, kita pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Lalu kita pindahkan standar residual ini ke dalam tes variabel list. Setelah itu dalam tes distribution kita centang normal, lalu kita klik OK. Akan muncul tabel seperti ini. Jadi tabel ini dapat kita copy, lalu kita pindahkan ke Word untuk kita interpretasi. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov test adalah sebesar 0,019. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Atau dengan kata lain, 0,019 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal. Selanjutnya, kita masuk ke uji multikolinearitas. Langkah awal dalam uji multikolinearitas ini, kita klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Kita masukkan sebelumnya yang variabel Y ke dalam independen, lalu variabel X kita masukkan ke independen. Selanjutnya kita klik statistik, lalu kita centang collinearity diagnostics. Lalu kita klik continue dan kita abaikan yang lain, lalu kita klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Yang kita ambil yaitu pada tabel koefisien atau yang terdapat nilai tolerance dan fit. Tabel ini dapat kita copy, lalu kita pindahkan ke Word untuk kita interpretasikan. Berdasarkan hasil tersebut, pengambilan keputusan uji multikolinearitas diketahui nilai tolerance untuk variabel likuiditas atau X1 sebesar 0,900
49 lebih besar dari 0,10 dan profitabilitas atau X2 dengan nilai sebesar 0,949 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai FIF untuk variabel likuiditas sebesar 1,054 lebih kecil dari 10 dan profitabilitas X2 1,054 lebih kecil dari 10. Apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan FIF lebih kecil dari 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi pada seluruh variabel. Kita masuk ke uji selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Dalam menguji heteroskedastisitas ini, kita menggunakan metode Glaser. Jadi, langkah awalnya yaitu klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu kita pilih Linear. Lalu kita masukkan variabel Y ke dependent, variabel X ke independent. Setelah itu, kita klik Save, lalu kita centang Unstandarized, lalu kita abaikan yang lain, lalu kita klik Continue, dan kita klik OK. Untuk hasil ini, kita abaikan saja. Kita kembali ke data view. Di sini sudah muncul variabel baru, yaitu res1 dan zre3. Lalu, kita kembali klik Transform, lalu kita klik Compute Variable. Nah, dalam target variabel ini, kita ketik abrasive. Setelah kita menulis abrasive dalam target variabel, dalam numeric expression ini, kita dapat memasukkan res1 tadi, lalu kita klik OK. Hasil ini juga kita abaikan saja, lalu kita kembali klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu Linear, lalu kita masukkan abrasive ini ke kolom dependent. Jadi Y-nya kita keluarkan dulu, lalu kita masukkan abrasive ini ke kolom dependent. Untuk independennya kita biarkan saja, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul hasil seperti ini. Kita ambil tabel koefisien dependent abrasive ini ya. Lalu kita copy, lalu kita pindahkan ke Word untuk kita interpretasikan. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai signifikansi untuk variabel likuiditas atau X1 sebesar 1,000 dan nilai signifikansi variabel profitabilitas X2 sebesar 1,000 karena nilai signifikan untuk kedua variabel di atas dinyatakan 1,000 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya, kita masuk ke uji autokorelasi. Dalam uji autokorelasi ini, kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode Durbin-Watson dan Rand-Test. Kita langsung saja, untuk yang pertama yaitu Durbin-Watson, langkah awalnya kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita pilih Linear. Lalu kita masukkan variabel Y ke dependent. Jadi abrasive ini kita kasih keluar dulu, lalu kita masukkan variabel Y ke dependent. Independennya sudah X, variabel X sudah, lalu kita klik statistik, lalu kita centang estimate, model fit, lalu residualnya Durbin-Watson. Yang lainnya kita abaikan saja, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK, maka akan muncul hasil seperti ini. Kita akan menggunakan tabel model summary ini, atau yang terdapat Durbin-Watson-nya. Jadi ini kita copy, dan kita interpretasikan di Word. Seperti ini. Berdasarkan
tabel di atas diketahui DW hitung yaitu 1,191, DW tabel DL atau 0,8122 dan DI 1,5794. Jumlah sampelnya 12, jumlah variabel X-nya 2. Di mana kita dapat menemukan DW tabel ini? Jadi, kita dapat mendownload di Google. Caranya, kalau kita membuka dalam DW tabel, yaitu kita mencari N-nya. Di sini adalah jumlah sampel yang kita gunakan. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan yaitu 12, lalu jumlah variabel X yang digunakan yaitu 2. Jadi DL dan DU yang digunakan yaitu di dalam K sama dengan 2 ini. Jadi N-nya 12 dan K-nya 2. Jadi DL dan DU kita ambil 0,8122 dan 1,5794. Kita kembali ke Word. Lalu kita juga dapat menghitung dengan rumus 4 dikurang DU sama dengan 4 dikurang DU ini 1,5794, hasilnya 2,4206. Dan 4 dikurang DL sama dengan 4 dikurang 0,8122 sama dengan 3,1878. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa DL lebih kecil dari DW hitung, DW hitung lebih kecil dari DU. Lebih kecil lagi dari 4 kurang DU dan lebih kecil dari 4 kurang DL. Dalam kriteria pengujian Durbin-Watson, kita termasuk ke dalam DL lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari DU. Jadi berdasarkan kriteria pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kepastian, yaitu DL lebih kecil dari DW, lebih kecil dari DU, atau 0,8122 lebih kecil dari 1,191 lebih kecil dari 1,5794. Terdapat alternatif lain yang dapat dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan yang pasti jikalau terjadi tidak adanya kepastian, yaitu dengan menggunakan metode random test. Kita kembali ke SPSS untuk menghitung metode random test yang kedua. Kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita pilih linear. Berhubung di sini kita sudah mempunyai res 1, jadi kita tidak perlu lagi untuk mencari nilai resnya. Selanjutnya kita klik adalah parameter test. Kita pilih run. Lalu kita masukkan res 1 ke dalam test variable list. Lalu pada cut point ini kita centang median dan kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Hasil ini dapat kita copy, lalu kita interpretasikan di Word. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 1,000, lebih besar dibandingkan dari nilai sig 0,05, atau 1,000 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke analisis regresi linear berganda. Langkah awal yang dilakukan dalam uji regresi linear berganda ini, yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik regression, setelah itu kita klik linear.
Lalu variabel Y kita masukkan ke dependen, dan seluruh variabel X kita masukkan ke independen. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Jadi tabel yang kita ambil yaitu koefisien, tabel koefisien, dan yang kita gunakan yaitu ini, B dan standar error. Jadi yang lainnya bisa kita buang. Jadi ini bisa kita copy, lalu kita kembali ke Word untuk kita interpretasikan. Seperti ini. Jadi berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persamaan regresi yang berganda sebagai berikut. Y sama dengan minus 1,357 ditambah 0,007 ditambah 0,648 ditambah E. Yang pertama, konstan plus 1,357 artinya jika nilai X1 dan X2 adalah 0, maka nilai Y adalah minus 1,357. Yang kedua, X1 0,007 artinya jika X1 naik 1 satuan, maka Y akan meningkat sebesar 0,007 dengan asumsi nilai variabel lain tetap. Yang ketiga, X2 0,648 artinya jika X2 naik 1 satuan, maka Y akan meningkat sebesar 0,648 dengan asumsi nilai variabel lain tetap. Lalu kita masuk uji selanjutnya, yaitu uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Dikarenakan uji korelasi dan determinasi ini sudah ada pada saat kita telah menghitung regresi berganda, jadi kita tidak perlu melakukan uji itu lagi. Jadi tabel yang kita gunakan dalam uji korelasi dan determinasi yaitu model summary. Tabel ini dapat kita copy, lalu kita pindahkan ke Word untuk kita interpretasikan. Seperti ini. Jadi berdasarkan tabel di atas, hasil korelasi secara parsial diperoleh bahwa variabel likuiditas X1 memiliki hubungan lemah dengan variabel kinerja keuangan atau Y dengan koefisien korelasi sebesar 0,460. Sementara itu, variabel profitabilitas X2 memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif dengan variabel kinerja keuangan Y dengan koefisien korelasi 0,997. Kemudian berdasarkan tabel 5.10 ini, hasil korelasi secara simultan diketahui bahwa secara simultan variabel likuiditas X1 dan profitabilitas X2 memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif dengan variabel kinerja keuangan Y dengan koefisien korelasi 0,983. Kemudian koefisien determinasinya yaitu R-square atau R-square-nya, interpretasikannya itu diketahui bahwa hasil koefisien determinasi R-square adalah 0,967 atau 96,7%. Artinya likuiditas X1 dan profitabilitas X2 mempengaruhi kinerja keuangan sebesar 96,7%. Sisanya yaitu 3,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang diteliti pada penelitian. Selanjutnya kita masuk ke uji yang terakhir, yaitu uji hipotesis. Terdapat uji F atau uji simultan dan uji T atau uji ideal. Yang pertama, uji F atau uji simultan. Langkah awal yang dilakukan, klik Analyze, klik Regression, klik Linear, lalu kita masukkan variabel dependen dan X independen. Lalu kita klik OK, dan akan muncul hasil seperti ini. Tabel yang kita gunakan dalam uji simultan ini yaitu tabel ANOVA ini. Sedangkan untuk pengujian parsial kita menggunakan tabel koefisien. Kita copy terlebih dahulu yang simultannya ini ya teman-teman.
Kita copy lalu kita interpretasikan di Word seperti ini. Jadi dari tabel di atas diketahui bahwa F itu adalah 131,467 dan nilai SIP adalah 0,000. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari nilai F dengan tingkat kepercayaan 5% dengan DF1, rumus DF1 yaitu K dikurang 1 sama dengan jumlah seluruh variabel dikurang 1 sama dengan 2, kemudian DF2 yaitu jumlah sampel dikurang jumlah variabel sama dengan 12 dikurang 3 yaitu 9. Dengan alpha 0,05 atau 5%, kemudian F tabel sama dengan alpha DF1, DF2 sama dengan 0,05,2,9. Ini cara untuk menentukan F tabel di dalam Excel. Kemudian cara lain yaitu dengan cara melihat F tabelnya langsung, yaitu dengan melihat dalam DF2-nya yaitu 9, hasil dari 12 dikurang 3 tadi yaitu 9, kemudian K dikurang 1 yaitu 3 dikurang 1 jadi 2, kemudian yang ke sebelah kanan ini kita ambil 2, yang ke bawahnya kita ambil 9, jadi yang nilai kita ambil yaitu 4,256. Kemudian kita masuk kembali ke Word. Diketahui K itu adalah banyaknya variabel dan jumlah sampel dan alpha adalah tingkat kepercayaan yaitu 0,05 atau 5%. Kemudian dapat maka didapatkan nilai F tabel adalah 4,256. Dari nilai ini diketahui bahwa F itu lebih besar dari F tabel atau 131,467 lebih besar dari 4,256. Sedangkan nilai SIP diketahui sebesar 0,000 atau 0,000 kecil dari 0,05. Ia dapat disimpulkan bahwa X1 dan profitabilitas X2 mempengaruhi kinerja keuangan Y secara simultan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak dan HA1 diterima. Selanjutnya kita menghitung uji T atau uji parsial atau kualitas tes dan kita mengcopy pada tabel koefisien. Kita copy lalu kita masukkan kembali ke Word untuk kita interpretasikan. Jadi yang kita ambil yaitu T dan SIP-nya. Jadi berikut ini adalah rumus yang digunakan oleh tabel dengan tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%, dengan alpha 0,05 atau 5%, DF2-nya 9, T tabelnya alpha DF2 yaitu 9. Maka hasilnya 2,262. Jadi yang pertama, likuiditas X1 berdasarkan hasil perhitungan T tabel dan hasil terhitung pada T tabel di atas diketahui bahwa T-hitung lebih kecil dari T-tabel atau 1,215 kecil dari 2,262. Sedangkan signifikansi menunjukkan bahwa SIP lebih besar dari 0,05 atau 0,255 lebih besar dari 0,05. Artinya, likuiditas atau X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan atau Y secara parsial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H02 diterima dan HA2 ditolak. Kemudian kita masuk ke yang kedua, variabel yang kedua, yang itu profitabilitas atau X2. Berdasarkan hasil perhitungan T-tabel dan hasil terhitung pada tabel di atas diketahui bahwa terhitung lebih besar dari T-tabel
atau 16,024 lebih besar dari 2,262, sedangkan signifikansi menunjukkan bahwa sub lebih kecil dari 0,05 lebih kecil dari 0,05. Artinya profitabilitas X2 mempengaruhi kinerja keuangan Y secara parsial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak dan H03 diterima.